kau pertanggungjawabkan itu. Ingat ya, siksa lidah itu sangat sakit kecuali kau dikecup sama nabimu. Maka kau dibebaskan dari siksa lidah. Mwah. Ingat siksa lidah. Lidahmu disiksa. Muntah Iya. darah belum? Ada nggak ayatnya? Gini Mbak. Ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Yesus itu turun. Anda mencoba lari, tunjukkan dan buktikan dulu dia memberontak. Saya kejar kau di situ. Baru kita lari ke tempat yang lain. Ya salahkan yang membuat sejarah, Mbak. Sejarah mana yang mengatakan dia memberontak? Bawa lagi datanya. Silakan. Kau menambah lagi sehasta masalahmu. Gimana bro? Hah? Saran saya, kita kesaran nggak? Saran saya pura-pura matikan wifi atau data seluler, hilang jaringan, cabut. Saran Izin sholat. Izin sholat. Karena Saran Nggak saya perlu, Mbak. lari. Nggak perlu. Logika kalian itu 4 menit Oke. aja nggak bisa sampai saya bantah, Mbak. Logikanya laki-laki itu memegang kata-katanya. Karena kalau dipegang titiknya menjerit. Kau pertanggungjawabkan dulu di mana Yesus memberontak. Apa pemberontakannya? Sejarah yang katamu menuliskan hal pemberontakannya, bawa datanya. iya, Cepat. kita dengan Iya. senang hati kalau ada datanya. Gini, dia dikejar-kejar bangsa Romawi itu karena apa? Karena mengaku Allah. Ya Udah itu. dijawab dari tadi tuh. Itu Mana dituduh pemberontak. Apakah mengaku Allah pemberontakan, botol? Bahkan kepala pemerintahan Romawi waktu itu yang ada di situ, Pontius Pilatus juga sampai harus cuci tangan karena dia bilang aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Mestinya kalau dia memberontak, Pontius Pilatus akan menjatuhkan hukuman. Dia ini pemberontak, udah hukum aja langsung eksekusi. Pontius Pilatus cuci tangan. Yang kedua apa? Herodes. Herodes juga tidak menemukan. Waktu itu Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Ya, Herodes tidak menemukan kesalahan Kristus. Yang ketiga siapa lagi? Yudas. Yudas mengaku bahwa Yesus itu tidak bersalah dan dia menyesal. Akhirnya dia melemparkan uangnya dan dia bunuh diri. 3 orang yang mengakui. Coba, itu udah fatal. Makanya emang nggak ada dalilnya. Mending kamu akui kamu keseleo lidah, atau kamu cabut aja wifi-mu langsung pura-pura out. Di bawah Itu udah ada ambulan. usahakan kami. Menteri. Memangnya apa hebatnya Yesus itu, Bang? Emangnya sekarang kau mulai takut? Kebiasaan tukang fitnah, nggak Tuhannya, nggak umatnya. Ya kalian juga kan tukang fitnah. Di mana pemberontakan yang dilakukan Yesus? Saya kejar kau sampai mati penasaran. Biasa. Di mana dalilnya Yesus memberontak? Berkaca pada diri sendiri. Apa pemberontakannya? Enggak, kalian juga kan sering Hai Muhammad Jahanam, tuh. katakan apa Gitu, lihat. pemberontakan Yesus? Namamu Muhammad kan? Fitnah ini. Kalian juga sering Kau mau Kalian juga sering fitnah, Bang. Kalian juga sering fitnah kan? Di mana datanya Yesus memberontak? Kalian juga di mana datanya kami menyembah batu? Di mana datanya kami menyembah Di batu? mana? Oh, kau mau Di mana? coba-coba lari? Itu bisa Enggak. kami jawab setelah Enggak kau bisa, menjawab. coba silakan jawab. Baik, pertanyaanmu akan kujawab ketika kau menjawab pertanyaanku. Nah, Mana dalilnya? Kamu udah kami menyembah batu. Hei, Ada nggak dalilnya? ada. Sekarang Kan gak usah lari kau dulu, Mbak. Kan tunjukkan tadi saya dulu. pertanyaan, sekarang Mbak. Dia yang lari ngaku kita yang lari. Oh. Ada Hei, Muhammad. Profesor? Hei, dengar kau Ada nggak Muhammad. dalilnya? Muhammad, saya akan jawab ketika kamu sudah menjawab. Jangan coba-coba lari. Ya, biar cepat saya Gimana tarik ya? ucapan saya. Ya, saya Biar cari cepat saya jawab. ucapan. Biar cepat saya jawab. Kau Ya, saya jawab tarik. dulu pertanyaan saya. Saya ralat ucapan saya biar cepat. Ya, saya ralat. Oke. Oke. Oke.
Silakan. 2.200 orang di room Iya, ini. silakan, Mbak. Silakan. Ya, sudah mendengar pengakuannya, dia meralatnya. Kenapa? Dia ke Seleolida. Sudah ya. Kami lebih menghargai orang yang jujur daripada orang yang berbelit-belit. Bagus. Ya, contoh ya si Muhammad itu ya. Bagus, Ya, bagus. saya rekam Oke. juga, udah aku rekam juga. Ya, ambulans di bawah. Ingat pada saat mau masukin jangan dimasukin dulu. Lindes ya, pastiin pelan. Oke, ini ada manajemen. Halo. Halo manajemen. Excel tadi naik duluan tak? Excel tadi dari tadi dia. Dia sebelum si Loh, Muhammad. hilang dia. Ini Excel. Ya, Silakan, Excel. si manajemen hilang juga dia. Shalom Mbak, Silakan. Oh, Kristen. Oh, Kristen. mau nanya dong Prof Metatron, Iya. ini Ya, yang Amsal lindesnya ban depan, ban belakang, jangan satu ban aja. Ban depan, Amsal ban 8 Amsal 8 ayat 22 sampai 31 itu berbicara tentang Tuhan Yesus bukan sih Prof? Iya, itu kata-kata yang di situ adalah Kanani. Ya. Coba lihat dalam bahasa Ibraninya itu adalah Kanani. Kanani itu adalah menetapkan, bukan artinya menciptakan. Menciptakan itu bara. Ingat Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu katanya bara. Beresit bara Elohim. Kalau di situ Amsal 8 ayat 22 itu adalah Kanani. Dia menetapkan aku. Ya, cuma sayang terjemahannya menjadi menciptakan aku. Betul ya? Kalau nggak Iya. salah itu ya Bang ya. Iya betul. Dalam Sama bahasa ini- Ibrani juga itu epizen. Itu menetapkan. Sama ini Prof yang tadi Prof tadi sebelum debat itu saya dengar Prof bilang kalau bilang Allah itu tidak mempunyai nama. Betul. Terus gimana kalau Yohanes 17 ayat 11 itu Dok? Prof. Yohanes 17 ayat Ayat 11. Oke. Nama yang telah engkau berikan kepadaku itu adalah jati diri Allah yang ada dalam Kristus. Bukan nama kayak Agus, Adi, Tono, bukan. Jati diri Allah yang dikenal dalam pribadi Kristus. Itu. Dari bahasanya ya, nama yang telah engkau berikan. Jadi nama Bapa Yesus, terus dikasih. Terus sekarang Bapak nggak punya nama gitu. Kalau ngasih kan gitu. Saya ngasih nama, terus saya nggak punya nama. Saya kasih Agatha itu ke orang lain gitu. Logikanya gitu. Iya. Jadi nama yang dimaksud di situ adalah otoritas. Jati diri, otoritas. Bukan kayak Identitas. ajaran Wanas sekarang, ajaran Wanas ya. Bingung tuh. Tuhannya namanya Yesus atau YHWH. Akhirnya nyari jalan tengah, namanya Yahsua jadinya kan. Jauh. Nggak seperti itu Bang. Iya. Ya udah Prof. Makasih Mbak Agatha. Ya. Siap Bang. Assalamualaikum. Loh, Hukum awam. ada yang bisa dihujat? Sobat Udah ulang tadi tahun gini. kita ini. kita ucapkan selamat ulang tahun ya buat Fast Love. Iya. Ulang Dan tahunnya jangan lupa ya, 12 yang Rabiul Awal. ke-27, yang ke-27 tolong ya, lebih mandiri lagi doanya. Nyanyi ulang tahun sendiri sana. Apa-apaan coba? Skip. Ya saya naik Dalam karena hatinya ya Pak Prop ya. Dalam hatinya saya wakilkan ya. apa tuh? Kasih tahu dong gua ulang tahun. Siapa tahu nanti ada yang ngasih paus. Gue naik karena apa? Gue dengar ada yang ngehujat tadi, siapa? Muhammad tadi loh. Iya, tapi telat masuknya lu. Telat ketahuan. Tapi namanya aja udah penghujatan loh itu. Muhammad. Kalian baca nggak tadi? Iya kan? Namanya Iya. aja penghujatan. Makanya gue Penghujatan. naikkan tadi. Masa digabungkan Penghujatan. antara sosok yang agung Cabul. sama cabul, nggak boleh gitu. Ih, Dengan Jawa. Tadi namanya Muhammad Yesus namanya. kau tahu kan nama Muhammad yang memperkodok orang di Bangkalan itu kan? Jijik banget. Orang cabul kayak gitu disejajarkan nama-nama Yesus. Wah, pelanggar. Iya. Yes. Nama-nama cabul kayak gitu. Ih, masih ada yang pakai nama cabul kayak gitu. Ini contoh ya, kalau masih ada yang pakai nama-nama cabul kayak gitu, kita harus ketawa ala Pak Ladusi.
Oh, 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 oh. Hari gini masih Islam. Langsung. Tapi hal yang paling menyakitkan itu memang habis klarifikasi ya. Mengaku kilaf terus di-kick. Yalah, itu paling enak. Udah kami ampuni kok. Terus dia berusaha mau ngirim permintaan lagi. Maaf ya sayang ya, kau terlalu menjijikkan. Kau bisa naik ketika kau ganti nama atau ganti akun. Boleh. Waduh, gue dikasih tak, thank you. Dikasih apa lu? Lagi nggak usah Dikasih apa? ngomong-ngomong, gak utah. Gak lihat Paus. gua tadi. Paus Dikasih apa dong, dia? paus dong, Mana Bukan, paus apa, ubur-ubur. 699? Koral. Ah, ini orang-orang yang tidak berakhlak ya, Bang yang Yen, mendahului hostnya ya. Ini udah ada yang naik belum sih? Dari tadi saya naikin loh. Belum ada. Belum ada dari tadi. Saya Menggantung apa ya? siapkan buku dulu tak. Ada. Apa yang baru dong? Yang baru kira-kira apa hadis yang baru? Nanti biar aku lari ke sana narasinya gitu. Oke. Itu buku top Apa one. tuh kira-kira? Kemarin kan baru kan Allah heran. Itu baru tuh. Kayak lagu ya. Allah heran. Oh, aku heran itu, aku heran. Seriusan lo ada Allah heran? Kan tadi Frank. pagi udah, tadi pagi. Aku tadi pagi tuh sambil tidur loh di roomnya si itu loh. Hah, pingsan lagi aku. Nanti aja lah kalau ada yang aneh-aneh kan kita buka. Karena ini siapa yang Nah, tidur? ini nih? aja lah ini. Tar, Ini tar. aja lah. Si Farlan. Halo Farlan. Ini ada yang naik duluan nih, Forlan sama Pak Teddy Hui. Forlan atau Farlan sih? Forlan. Nah, ya silakan. Selamat Halo. siang Pak Teddy. Oh, Kristen pak, ketekan tadi dan menyimak aja. Ya Oh, Pak, oke. Tuhan memberkati Pak. Sehat selalu. Halo Forlan. Apa sih? suara apa tuh? Dari gayanya udah pasti Islam ini. Oh iya, tak mandi kita. Aku tadi sama Bang Meta menemukan agama Nabi Muhammad sebelumnya ya, Pra ya. Apa tuh? Ya Pagan Quraisy, kita udah ketemu datanya. Oh, aku udah buka di sini. Oh, udah. Udah buka di sini duluan. Aduh, ya dulu. Yang mana Pak Prof? Emang ada? Ya itu yang penyembah berhala itu loh. Oh, udah lama itu. Udah. Oh, Bukan yaudah. hadis sirah. Tafsir tak. Mana coba. Bukain Pra. Kok penis? Yang mana sih? Tuh udah si Agatha udah. Al-Hajj 52. Al-Hajj Wah ini 52. kesukaan Agatha nih, nih aku naikin nih kesukaan Agatha nih. Siapa? Ah turun. Pria jengkol namanya. Pria aja. Tolong ya. Jangan naikin yang namanya Huta Barat ya. Tolong jangan dinaikin. Itu perang kami. Nama kau ini ya, bawaannya pengen nagih utang aku. Ke Bekti pasti ya. Bekasi Timur. Space, maaf. Ini banyak yang dinaikin loh. Halo Rick. Nyangkut semua cuy. Ini udah ada 4 di atas, tapi belum di bawah pasti belum kelihatan. Udah loh. Ini sih ini udah. Muter-muter dia masih muter-muter. Ani Huta Barat sama Sukahati nyangkut. Suka hati Udah unjuk itu ini loh, belum. dia ke-mute. Emang gambarnya cuman gitu, bolongan Ah hilang gitu. satu mental. Emang gambarnya Nah ini. Ini ada Sidul Komeng ini. Oh nggak ada sih? Hilang semua kah? Nih, ada ini ya, ada si paling manuskrip nih Ardiansah. Si paling manuskrip. Masuk dia naik. Prof, aku izin beli makan ya. Aku nggak bisa 2 jam nggak ngunyah. Lapar.
Makan. Silakan. Selamat siang Pak Ardiansyah. Islam Kristen Pak. Pak Ardiansyah. Islam. Duh, anak kecil. Bocil. Umur berapa dek? 11. Waduh, jangan main TikTok deh. Belajar dulu. Kok, Prof, bahaya. Jangan dong, bocil-bocil jangan naik dong. Main TikTok. Ya, turun tadi. Siapa tuh? Oke. Oke, gue nyatetin yang di HP dulu ya Prof ya. Ya. Perpuluhan gini segala macam nih ada. Selamat siang, Bapak Rik. Ibu MM. Selamat siang, 3N. Gak nyaut semua. Halo Prof. Ya, selamat siang. Selamat siang Prof. Salam. Salam. Kristen ya Bang ya? Kristen apa Islam? Kristen Katolik Prof. Oke. Gimana Bang? Apa Prof? Ini pengen nanya, apokrifa sama deuterokanika itu bedanya apa Prof? Apokrifa itu adalah kitab-kitab yang tidak diketahui penulisnya. Gitu. Deuterokanonika itu artinya adalah kanon kedua. D itu 2. Deuterokanonika, kanon kedua. Nah, kalau kitab-kitab yang ada di gereja Ortodoks dan Katolik, sebetulnya itu kitab yang ada di gereja ya, bukan artinya hanya Ortodoks, Katolik, Protestan enggak. Tapi sebetulnya Protestan juga mengakui kitab itu karena King James Version itu juga ada Deuterokanonikanya. Kitab-kitab Makabe, Judith, Tobit, Wisdom of Sirach, terus kitab apa lagi ya? Ya itulah ya, kitab-kitab Deuterokanonika. Itu adalah kitab-kitab sejarah yang memang bagian dari kitab suci orang Yahudi. Bagian dari kitab suci orang Yahudi. Tapi ada 2 pemahaman yang berbeda. Dalam pemahaman teman-teman dari gereja Protestan, kitab-kitab Deuterokanonika itu mereka menyebutnya adalah apokrifa. Tapi kita gereja apostolik tidak mengakui bahwa itu apokrifa, tapi itu adalah kitab yang sama-sama dikanonkan juga bersama dengan kitab lain. Hanya saja penulisnya bukan nabi, tapi sejarawan-sejarawan. Misalnya Makabe, itu kan bukan nabi ya. Tobit, itu kan bukan nabi. Judith, itu juga bukan nabi. Gitu. Ada berapa lagi dia pamu uang? Loh. Terus itu apa layak dikatakan firman gitu Prof ya? Ya itu bukan firman yang disampaikan seperti apa ya, seperti kitab-kitab yang lain, tapi itu memang adalah sejarah gitu. Itu sebabnya kitab-kitab itu Deuterokanonika tidak boleh dijadikan landasan teologi gitu Bang. Gak boleh dijadikan landasan teologi. Itu hanyalah penyambung sejarah antara masa kenabian hingga zaman Yesus Kristus gitu. Oke Prof. Makasih Prof. Ya Bang, sama-sama. Salam. Salam. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami."
Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemukakan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergilah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang hendakku supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya.
Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang menyamar ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya, maka akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal